web service ya. Di sini kita masuk ke pertemuan keempat membahas tentang RESTful web service. Apa sih itu? Kita bahas. Di sini deskripsi pembelajarannya pengenalan RESTful web service, kebutuhan tools, implementasi dengan mempersiapkan desain database, setup server, setting koneksi database, implementasi RESTful web service, dan dengan metode get, post, put, dan delete, pengujian melalui browser maupun Postman. Postman ini adalah aplikasi teman-teman ya. Tujuan dari pembelajaran ini mahasiswa dapat memahami tentang RESTful web service, kebutuhan toolsnya apa, dan menerapkan layanan web service RESTful ini dengan akses database menggunakan metode get, post, put, dan delete, menguji melalui browser. RESTful web service ini merupakan yang bisa digunakan oleh REST atau biasanya disebut dengan RESTful web service. REST sendiri merupakan singkatan dari representational state transfer, yaitu suatu gaya arsitektur perangkat lunak dengan menyediakan sumber daya, data, dan resource pada REST server serta dapat diakses dan seterusnya tersebut untuk dapat digunakan pada REST client ini ya. Web browser di sini ada internet, ada web server di sini bisa mengakses dari browser untuk mengakses RESTful tersebut. Layanan RESTful web service menggunakan metode HTTP dalam menerapkan konsep arsitektur REST, di mana setiap resource diidentifikasikan oleh URL atau Universal Resource Identifier atau Global ID. Resource tersebut direpresentasikan dalam bentuk format teks yang pada umum menggunakan JSON atau XML, teman-teman ya. Berikut adalah beberapa metode yang HTTP umum digunakan dalam arsitektur RESTful web service. Ada get, hanya untuk pembacaan resource, put untuk memperbarui atau modif, delete untuk menghapus resource, dan post digunakan untuk memperbarui resource yang ada atau membuat resource yang baru. Seperti ini ya. Sini ada update prosesnya seperti ini. Kebutuhan toolsnya sini ada kode Igniter dan XMPP. Di mana implementasi web service ini dalam mode pembelajaran dibutuhkan beberapa tools DBC. Yang pertama XMPP atau web server, Visual Studio Code, Shopline atau editor. Ada kode Igniter atau library REST server yang diperlukan dalam unduh di GitHub ya, seperti ini ya, tinggal diklik aja. Implementasi RESTful web service setelah teman-teman nanti menginstal apa yang tadi kita informasikan menggunakan framework kode Igniter. Dalam konsep MMC, kode Igniter adalah controller adalah titik pusat logika di mana dipanggil ketika pengguna membuat permintaan. Jadi ketika ada request nanti baru dibuat. Dalam penerapan RESTful diperlukan library REST controller sebagai peraturan logika. Konfigurasi database, membuat database baru dengan nama DB member. Dalam database DB member ini buatlah sebuah tabel dengan nama member. Jadi tadi database DB member, di dalam tersebut bikinlah tabel member di mana field-fieldnya adalah nama field, entitasnya nama field, type, size, dan tanggalnya. Entitasnya adalah ID, nama member, email, nomor telepon. Tipenya integer, variabel karakter dengan size-nya 11, 40, 35, dan 16, dan keterangannya not null, nggak boleh kosong ya. Bikinlah create table if null exists member id int 11 not null auto increment nama member, nama email, nomor telepon, habis itu primary key-nya id, engine, db, default. Itu data di bawah ini dalam sebuah tabel ini buat input nama-namanya tadi dari entitas tadi. Tidak sama member siapa namanya ya, contohnya sini TV per TV, emailnya apa, dan nomor teleponnya berapa, semua harus diisi, boleh kosong ya. Persiapan project RESTful service, perhatikan folder identifier disertai dengan library REST setelah ada di folder C htdocs ini. Bisa di masing-masing tapi beri nama, ubah folder tersebut dengan nama REST server. Di situ pastikan server Apache dan XMPP dalam kode aktif, jalankan web browser, ketik localhost server index.php, REST server. Setelah jalankan nanti tampilannya seperti ini.
Setting file koneksi, di setting file koneksi jalankan, editor subline teksnya, pada project RESTful, buka file database pada folder application config database, setting database menjadi DB member. Oke. Implementasi metode get, di mana yang pertama dia melakukan RESTful web service dengan metode get, post, put, dan delete, teman-teman. Terlebih dahulu buat controller dengan nama REST member underscore member PHP. Nah itu kemudian untuk metode get ketika script yang ada di sini. Oke, habis itu penjelasannya require a patch library. Jadi nanti patching patch-nya itu kita arahkan ke library REST controller.php. User servernya library REST controller. Script di atas menunjukkan pemanggilan controller REST PHP yang ada pada library untuk web service. Setiap pembuatan controller tersebut wajib diberikan deklarasi controller library REST web service, teman-teman ya. Function construct config REST variant contract, di situ ada sconfig this load database. Script di atas menunjukkan function parameter sconfig diberi nama REST. Pemberian nilai REST merujuk pada function contract file REST controller, di mana jika pengaturan REST web service masih ada, maka file database PHP akan dijalankan, teman-teman. Ini deskripsi fungsinya, di mana script ini merupakan implementasi dari metode get, di mana $ID, $base, $get ID, if SID, member this dari DB get member ratio else this DB where it $ID is member this DB get member ratio adalah this respond member. Script di atas menunjukkan pembuatan fungsi get yang akan memeriksa apakah properti ID pada address bar. Jika ada, maka akan tampilkan semua tanpa ada seleksi. Ini tampilkan semuanya, tulis localhost web server index /rest member. Nanti ketika dijalankan membernya ID-nya. Oke. Ketikkan properti di ID, nanti ketika mau di ID member 2 akan muncul ID member 2 siapa namanya, Data Hana Putri ya. Implementasi metode post, di mana buka controller REST member, buka ya, double klik. Pada folder controller ini telah berisikan function index get, kemudian untuk metode post tambahkan script di bawah ini, tinggal di copy paste aja. Penjelasannya adalah fungsi post ini digunakan untuk pembuatan post ini digunakan untuk mengirimkan data baru dari klien ke REST. Jadi ketika ada data baru dari klien mau diupload ke REST server, pada kasus ini function di edit post pada controller member.php untuk menambahkan insert pada tabel member dan atribut ID, nama member, email, dan nomor telepon, teman-teman. Implementasi put, controller tadi lagi, kemudian ketikkan potongan ini function put, namanya ID, nama member, nomor telepon, this update, semua tinggal di copy paste saja sampai dengan di bawah ini. Penjelasannya adalah script di atas menunjukkan pembuatan fungsi put yang digunakan untuk memperbarui data update dari klien ke REST server, teman-teman, yang merupakan indeks put pada controller untuk memperbarui data pada atribut nama member, email, atau nomor telepon dengan ID yang tunjuk dengan tabel member. Untuk pengujian metode put akan dibahas pada penjelasan berikutnya, teman-teman. Implementasi metode delete. Nah, delete ini digunakan untuk mendelete ya. Jelasannya kayak gini. Cap di atas, pembuatan fungsi delete digunakan untuk menghapus data dari klien ke server. Jadi dari klien ke server dihapus menggunakan metode delete. Pada kasus ini, semua function delete pada controller set member untuk menghapus data pada atribut member dengan ID yang tunjuk dengan pada tabel member. Lanjut, pengujian RESTful web service menggunakan Postman, jarak kita singkat Postman. Postman dibuat proyek sampingan kenal dengan Abinep Astana untuk mengatasi tantangan dengan pengujian AVI. Kemudian Postman ini populer tahun 2012 ketika Abinep selaku CEO-nya ya. Postman ditambah dengan Angkit Shopee dan Abhijit kan. Menggunakan proyek ini dikerjakan ke Chrome Web Store, artinya aplikasi Postman masih dapat bentuk plugin ya, teman-teman. Namun
Akhirnya ini berhasil rilis dalam bentuk aplikasi sendiri tanpa harus mengikut ke Google Chrome ya. Saat ini Postman sudah digunakan 7 juta pengembang, jadi sudah banyak nih. Instalasi Postman tinggal nanti bisa ikutin next aja. Download dulu sebelumnya Postman-nya, buka aplikasinya kan, pilih nanti di sini kita lihat instalasi, request saja. Ini aplikasi sudah terinstall. Ini menu ada request, collection, environment, dokumen, dan server, monitor. Pengujian menggunakan Postman, pengujian RESTful Web Service menggunakan Postman ini terlebih dahulu pertama sama seperti XAMPP, jalankan dulu web service-nya, konfigurasi dulu DB membernya, project program yang diuji, project yang diuji dalam bentuk project yang sudah dibuat pada pertemuan minggu lalu, yaitu dengan RESTful mendaftar member. Selanjutnya pengujian Postman, buka aplikasi Postman yang sudah terinstall. Habis itu paste role pada Postman ini, role ini dipaste di sini ya. Pilih get terlebih dahulu, ini hasilnya nanti seperti ini. Kita akan menarik data-data yang sudah ada di dalam Postman ini. Pengujian post sama post itu tadi pada pengujian post, maka jenis pengujian adalah post. Setelah menguji dipilih di bawah ini, kemudian pilih X code URL encode, lanjutnya isi key-nya dengan field yang tabel yang digunakan, hasil ujinya sebagai itu. Nanti ketika itu seperti ini, kalau dia menampilkan tampilan per data ya teman-teman ya. Kita menggunakan put ini sama seperti post. Jadi yang put ini tadi ketika pilih yang sini put, ketika ada postnya put, copy paste membernya. Sini terlihat header dan bodinya. Headernya apa, bodinya apa isinya. Kemudian delete. Ini langkahnya kurang lebih sama seperti post dan push, tinggal dipilih aja mana yang mau di delete, nanti tinggal di send aja. Ketika dijalanin status berhasil, berarti berhasil di delete untuk satu database nama ini. Aktivasi ini ya, di sini bijinya adalah hasil pemikiran dari diskusi siswa visi General Indonesia, mimpi sebagai tahap awal disusun dulu nih bijinya ini database apa aja yang dibutuhkan, strukturnya seperti apa. Di sini dari ada motivasi, ada user, ada role-nya. Nanti semua terhubung dengan primary key ID user ya teman-teman ya. Kebutuhan database RESTful IP PJ-nya ini bisa diunduh di sini ya. In your, tinggal diklik aja. Habis itu ekstrak, aktifkan PHP admin, lakukan import. Nanti muncul seperti ini di dalam PHP MyAdmin. Masih tetap mengekspor struktur database-nya sama sampai semuanya, motivasi apa. Selanjutnya penugasan terstruktur mahasiswa melakukan dokumentasi pengujian API ini menggunakan Postman. Bentuk medianya adalah diperlukan memilih salah satu, bisa video, upload video ke channel YouTube. Catatannya wajib identitas kampus ya, logo wajib. Ini teman-teman analisa pengujian dari API ini. Nanti teman-teman buat dalam bentuk laporan PDF juga. Pengujiannya nanti seperti ini, ada beberapa yang bisa diuji, nama tim siapa, nanti logonya seperti ini. Buat presentasinya yang harus diuji, get, uraian, gambar yang jika diperlukan, post juga apa, put juga gimana cara pengujiannya sampai dengan delete. Minggu depan kita coba presentasi. Kalau bingung gimana Pak? Kalau bingung cari aja di YouTube atau di Google pengujian aplikasi Pijenia. Contoh pengujian aplikasi Pijenia. Dari sini
Nanti teman-teman dikasih tahu apa namanya tes-tesnya seperti apa. Nah, saya pengen teman-teman dibikin ulang, dianalisa, nanti dibikin PPT ya. Oke, dari saya mungkin saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya.